Phantom Troop adalah sekelompok kriminal yang paling berbahaya dalam cerita Hunter x Hunter. Mereka sangat terkenal karena mereka suka melakukan berbagai macam aksi kriminal seperti perampokan, pembunuhan, bahkan mereka pernah membantai sebuah klan. Mereka mempunyai ciri khas yaitu tato laba-laba serta kode nomor mereka sebagai anggota. Kelompok Phantom Troop berasal dari sebuah wilayah terpencil yang dikenal sebagai Ryuseigai alias Kota Meteor. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat miskin dan bebas hukum. Bahkan keberadaan wilayah tersebut tidak tercantum di peta dan juga tidak diakui oleh orang-orang. Kehidupan yang serba sulit di tempat itulah yang melatar belakangi terbentuknya kelompok kriminal ini. Satu hal yang unik, Phantom Troop mempunyai sistem khusus dalam perekrutan anggota. Siapapun berhak menjadi anggota kelompok Phantom Troop dengan cara mengalahkan anggota utama. Apabila anggota lama berhasil dikalahkan, maka si penantang akan menjadi anggota baru dengan kode nomor anggota yang sudah dikalahkan. Dengan sistem itu pula, siapapun dapat menjadi pemimpin atau ketua organisasi. Meskipun mereka sering melakukan kejahatan, hubungan para anggota mereka mirip seperti halnya keluarga dan mereka dilarang bertarung satu sama lain. Nah, di video kali ini gue akan mengurutkan kekuatan para anggota Phantom Troop mulai dari yang terlemah hingga terkuat. Sejujurnya agak sulit menilai kekuatan mereka secara pasti karena ada beberapa anggota Phantom Troop yang level kekuatannya beda-beda tipis. Kalian pastinya juga punya pandangan tersendiri tentang urutan kekuatan mereka. Jadi kalau nantinya ada perbedaan pendapat, mohon dimaklumi ya guys. Oke, nggak perlu basa-basi panjang lebar, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kortopi memang mempunyai penampilan yang cukup misterius, menyeramkan, dan jarang bicara. Namun kekuatan Kortopi pada dasarnya tidak semenakutkan wajahnya. Gue yakin kalian pasti sepakat kalau Kortopi adalah anggota terlemah Phantom Troop. Kortopi sangat jarang diperlihatkan bertarung, tetapi dia sempat memperlihatkan kekuatan nen miliknya secara sekilas. Dia adalah seorang conjurer dengan kemampuan unik bernama Gallery Fake. Dia mampu menggandakan objek apapun yang disentuhnya dan menciptakan replika atau salinannya dengan sama persis. Efek dari kemampuan itu akan menghilang dalam kurun waktu 24 jam. Anggota Phantom Troop selanjutnya adalah Pakunoda. Dia mempunyai loyalitas yang sangat tinggi terhadap Chrollo dan teman-temannya. Dari segi penampilan, dia ini mirip banget seperti seorang sekretaris. Selain itu, Pakunoda sangat ahli dalam hal mengumpulkan informasi dari lawan berkat kekuatannya. Pakunoda merupakan pengguna nen tipe spesialis. Dia mempunyai kemampuan menarik bernama Memory Bomb. Dengan kemampuan itu, Pakunoda bisa membaca segala informasi yang ada dalam ingatan lawan dan membagikannya ke seluruh anggota lain dengan menggunakan pistol miliknya. Sayangnya, Pakunoda tewas dalam cerita usai dia terkena serangan Judgment Chain milik Kurapika karena dia memberikan semua informasi tentang Chrollo dan Kurapika kepada anggota Phantom Troop yang lain. Dia lebih memilih mati daripada mengkhianati teman-temannya. Di urutan selanjutnya, ada cewek cantik berkacamata yang bernama Shizuku. Dia merupakan sosok yang pelupa. Ketika dia benar-benar melupakan sesuatu, dia tidak akan pernah mengingatnya kembali. Shizuku merupakan seorang pengguna nen tipe conjurer. Dia mampu menciptakan senjata unik berupa vacuum cleaner yang dia panggil Demechan. Vacuum cleaner tersebut mampu menghisap apapun seperti barang rampokan, racun, zat tertentu, dan lain-lain. Shizuku seringkali menggunakan vacuum cleaner tersebut untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran antara Phantom Troop melawan musuh mereka. Anggota Phantom Troop yang terkuat selanjutnya adalah Kaluto Zoldyck. Meskipun dia terlihat masih sangat muda, Kaluto adalah petarung yang kuat. Dia bergabung menjadi anggota Phantom Troop dengan kode nomor 4 dan menggantikan Hisoka yang telah keluar dari organisasi. Kaluto merupakan seorang pengguna nen tipe manipulator yang handal. Dia mampu memanipulasi dan menggunakan kipas kertas serta konveti dalam pertarungan. Hanya dengan kipas tersebut, Kaluto terbukti mampu menghancurkan besi.
Selain itu, Kaluto juga ahli dalam menyerap informasi dari musuh dengan cara menempelkan bagian dari konfeti itu dan membuat boneka kertas dari orang yang menjadi targetnya. Di posisi selanjutnya ada sosok pria bertubuh besar bernama Franklin. Penampilannya juga cukup menyeramkan dengan wajah penuh jahitan seperti halnya sosok monster Frankenstein. Meskipun begitu, dia mempunyai kepedulian terhadap teman-temannya. Franklin merupakan pengguna NAND tipe emitter. Dia mempunyai sebuah kemampuan mematikan bernama Double Machine Gun. Dia bisa menembakkan peluru dari NAND melalui jari-jarinya yang terbuka. Peluru tersebut sangatlah kuat sekaligus cepat dan mampu menembus siapapun. Saat menggunakan kemampuannya, Franklin jadi terlihat sangat sadis karena dia bisa membunuh siapapun dengan teknik ini tanpa pandang bulu. Peluru tersebut memang bisa membunuh musuh atau pengguna NAND yang lemah dalam sekejap mata. Meskipun begitu, peluru NAND yang ditembakkan Franklin kelihatannya masih bisa diblokir atau ditangkis oleh pengguna NAND yang lebih kuat darinya. Perbedaan kekuatan antara Salnark dan Franklin mungkin beda tipis. Namun gue merasa kekuatan Salnark lebih hebat dari Franklin. Salnark memang punya wajah yang ceria dan tidak seperti seorang penjahat. Namun dia adalah orang yang susah ditebak. Selain itu, dia juga punya kecerdasan yang tinggi. Kejeniusan itulah yang menjadi salah satu senjata utama Salnark dalam bertarung. Salnark pun bisa berperan sebagai mata-mata berkat kemampuannya yang handal dalam mengumpulkan informasi. Dari segi kekuatan NAND, Salnark adalah seorang manipulator. Dia bisa mengendalikan tubuh orang lain melalui kemampuannya yang disebut Black Voice. Untuk mendukung kemampuan itu, Salnark biasa menggunakan sebuah handphone sebagai remote control. Salnark dapat mengendalikan tubuh lawan sesuka hatinya setelah dia menanamkan sebuah microchip ke tubuh lawan. Menariknya, Salnark juga bisa menancapkan microchip itu ke tubuhnya sendiri sehingga dia bertarung dengan maksimal dalam mode autopilot. Anggota Phantom Troop yang terkuat selanjutnya adalah Bonolenov. Dia ini kelihatan mirip banget dengan mumi karena tubuhnya dibalut dengan perban. Selain itu, dia juga terlihat menggunakan sarung tinju di kedua tangannya. Pada mulanya, Bonolenov memang tidak begitu menonjol. Namun dia baru memperlihatkan kemampuannya selama pertempuran melawan semut Chimera. Tanpa disangka-sangka, kekuatan Bonolenov ternyata sangat menarik. Bonolenov mampu memainkan musik melalui lubang yang ada di tubuhnya hingga memunculkan efek tertentu. Efek yang pertama memungkinkan Bonolenov untuk bertransformasi menjadi kesatria bertombak. Sedangkan efek kedua memungkinkan Bonolenov untuk menciptakan bola raksasa yang mirip planet Jupiter. Selanjutnya ada anggota Phantom Troop bernama Omokage yang hanya muncul dalam cerita film Hunter x Hunter Phantom Rouge. Karakter ini sebenarnya bisa kita abaikan karena dia bukanlah karakter canon yang berkaitan dengan cerita utama Hunter x Hunter. Dalam cerita filmnya, Omokage dijelaskan sebagai mantan anggota dengan kode nomor 4 sebelum posisi itu dipegang oleh Hisoka. Dulu dia merupakan seorang pengrajin boneka dan bergabung dengan kelompok Phantom Troop sebelum tragedi pembantaian suku Kurta. Omokage merupakan pengguna NAND tipe spesialis yang punya kemampuan unik bernama Soul Doll. Kemampuan itu membuat Omokage dapat menciptakan salinan boneka dari seseorang yang dipikirkan kuat oleh targetnya. Untuk mengaktifkan kekuatan itu, boneka tersebut harus berdekatan dengan si target. Boneka milik Omokage juga dapat meniru ingatan seseorang. Omokage sempat membuat boneka yang mirip anggota Phantom Troop seperti Pinks Nobunaga hingga Chrollo. Dia bahkan bisa menggunakan kemampuan mereka. Meskipun begitu, kekuatan boneka tersebut tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan anggota Phantom Troop yang asli. Selanjutnya ada anggota Phantom Troop yang cakep bernama Machi. Dia ini mempunyai sikap yang cukup dingin dan juga terlihat lebih sering berinteraksi dengan Hisoka. Di samping itu, Hisoka juga menunjukkan ketertarikan dengan sosok Machi. Machi mempunyai NAND tipe transmutasi yang bisa memanipulasi benang dari NAND. Kemampuan manipulasi benang tersebut sangatlah akurat.
Machi juga dapat membunuh puluhan orang dalam sekejap mata. Selain itu, benang milik Machi juga bersifat tajam dan mampu memotong sesuatu dengan mudah. Machi juga dapat menggunakan benang tersebut untuk menjahit luka karena benangnya mempunyai sifat penyembuhan. Salah satu buktinya adalah Machi bisa menyambungkan kembali tangan Hisoka yang putus. Anggota Phantom Troop yang terkuat selanjutnya adalah Nobunaga. Dia mempunyai penampilan seperti halnya seorang samurai. Dia juga terlihat selalu membawa pedang yang selalu dia gunakan untuk bertarung. Nobunaga menariknya juga bersahabat baik dengan Ufogin sebelum mereka bergabung dengan Phantom Troop. Oleh sebab itu, Nobunaga sangat marah ketika dia mengetahui kabar bahwa Ufogin telah terbunuh di tangan Kurapika. Dalam hal kemampuan, Nobunaga adalah seorang pengguna Nen tipe Enhancer. Kekuatan utamanya terletak pada keahlian berpedangnya yang sangat mematikan. Untuk melancarkan serangannya, Nobunaga terlebih dahulu memasang kuda-kuda dan memasang tent di sekitar area pertarungan. Siapapun yang masuk ke area tersebut akan terkena tebasan tingkat tinggi dari Nobunaga. Pinks termasuk salah satu anggota Phantom Troop yang punya kekuatan fisik di atas rata-rata. Mirip seperti Ufogin, Pinks punya spesialisasi dalam pertarungan tangan kosong. Meskipun tanpa menggunakan senjata, serangan-serangan Pinks dapat membuat lawannya babak belur. Namun, berbeda dengan Ufogin yang liar dan brutal, Pinks mempunyai sifat yang lebih tenang dan cenderung mengandalkan taktik dalam pertarungan. Pinks mempunyai Nen tipe Enhancer dan juga teknik mematikan bernama Reaper Cyclotron. Serangan Pinks meningkat pesat ketika dia mengayunkan lengannya secara memutar berkali-kali. Jadi semakin banyak dia memutar lengannya, maka semakin dahsyat daya hancur yang dihasilkan oleh serangannya. Di kelompok Phantom Troop, Ufogin berada di urutan pertama dalam hal kekuatan fisik. Dia mempunyai tubuh yang berotot dan juga mempunyai sifat yang sangat liar, apalagi ketika dia tengah berada pada medan pertempuran. Ufogin tidak pernah bertarung dengan kekuatan maksimalnya karena dia hanya menggunakan 20% kekuatannya ketika bertarung melawan musuhnya. Meskipun demikian, kekuatan Ufogin sudah cukup untuk membuat musuh kerepotan. Salah satu bukti dari kehebatan fisik Ufogin adalah dia dapat dengan mudah menghentikan peluru dengan giginya. Selain itu, tubuhnya tahan terhadap hujan peluru, tembakan sniper, bahkan rudal anti-tank pun tidak mempan terhadapnya. Ufogin juga mempunyai kemampuan Nen tipe Enhancer yang sangat dahsyat. Dia punya serangan Big Bang Impact yang berbentuk pukulan super kuat. Sayangnya, Ufogin tewas setelah dia terkena serangan Judgment Chain milik Kurapika. Dia lebih memilih mati daripada membocorkan informasi mengenai teman-temannya. Di posisi keempat ada sosok Feitan yang punya kepribadian pendiam dan misterius. Salah satu keunggulannya dalam bertarung adalah kecepatan tingkat tinggi yang mampu membuat musuh kerepotan mengimbanginya. Selain itu, Feitan juga mempunyai keterampilan berpedang yang mengesankan. Feitan adalah seorang pengguna Nen tipe transmutasi. Dia mempunyai dua jurus pamungkas bernama Painpacker dan Rising Sun. Painpacker memungkinkan Feitan untuk menciptakan armor usai dirinya terkena serangan fatal dan merasa sangat marah. Armor itu mampu melindungi Feitan dari serangan-serangan musuhnya. Selain itu, armor itu juga mampu meningkatkan jumlah aura yang bisa dikeluarkan dalam pertarungan. Feitan juga bisa mengeluarkan serangan kuat Rising Sun yang berbentuk miniatur matahari. Serangan itu mampu membakar musuhnya hingga hangus. Selanjutnya ada kakak dari Killua yang bernama Illumi Zoldyck. Dia mempunyai kepribadian yang sangat misterius dan juga jarang berbicara. Illumi menariknya bergabung dengan kelompok Phantom Troop atas permintaan Hisoka. Dia menyandang nomor 11 menggantikan posisi Ufogin yang kosong. Meskipun kekuatan bertarung Illumi belum ditunjukkan secara penuh, Illumi bisa dipastikan sebagai petarung yang sangat kuat. Menurut pandangan gua pribadi, level kekuatan Illumi bisa dibilang mendekati Hisoka atau mungkin setara dengan dia. Illumi adalah seorang pengguna Nen tipe manipulator. Dia biasa mengkombinasikan kekuatannya dengan jarum khusus yang bisa menghasilkan efek tertentu. Dengan jarum tersebut, Illumi dapat mengganti penampilannya mirip orang lain. Selain itu, dia dapat menghipnotis orang lain hingga mengontrol tubuh orang lain.
Di urutan kedua ada sosok penjahat yang sangat ikonik dalam cerita Hunter x Hunter. Dia adalah Hisoka. Dia punya penampilan yang sangat nyentrik seperti pesulap dan badut. Selain itu, dia punya sisi yang misterius serta terobsesi untuk bertarung melawan musuh yang kuat. Alasan utama Hisoka bergabung dengan kelompok Phantom Troupe adalah karena dia berambisi untuk bertarung dengan pemimpinnya, yaitu Chrollo Lucifer. Hisoka sempat kehilangan minatnya ketika dia tahu bahwa kemampuan Chrollo disegel oleh Kurapika. Namun semua berubah setelah Chrollo bisa menggunakan kekuatan nennya kembali. Mereka kini tengah terlibat pertarungan yang sangat sengit di Heaven's Arena. Secara keseluruhan, Hisoka adalah petarung yang sangat kuat. Dia punya kekuatan fisik yang luar biasa, tingkat kecerdasan yang tinggi, hingga terampil dalam menggunakan nen. Dia adalah seorang pengguna nen tipe transmuter. Kemampuan nennya bernama Banjegam. Banjegam mempunyai sifat yang elastis dan fleksibel seperti halnya karet. Dia pun mampu memanipulasinya untuk berbagai macam tujuan dalam pertarungan, seperti memblokir serangan musuh atau untuk menyerang musuhnya. Dia seringkali mengkombinasikan Banjegam dengan kartu-kartu yang menjadi senjatanya. Perbandingan kekuatan antara Hisoka dan Chrollo mungkin beda tipis, namun gua pribadi sejujurnya lebih menjagokan si Chrollo. Karena itulah gua menempatkan Chrollo di urutan pertama sebagai yang terkuat dalam kelompok Phantom Troupe. Chrollo merupakan pendiri sekaligus pemimpin dari organisasi kriminal Phantom Troupe. Dia punya penampilan yang elegan dan punya sifat tenang dalam situasi apapun. Ketika berada dalam situasi sulit, Chrollo selalu bisa beradaptasi dan mengendalikan dirinya. Selain itu, Chrollo punya level intelektual yang tinggi dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil tindakan. Tidak hanya itu aja, Chrollo juga mempunyai karisma yang membuatnya dihormati oleh para anggota yang lain. Chrollo merupakan seorang pengguna nen tipe spesialis. Dia mempunyai keterampilan bertarung yang sangat unik dan mematikan karena dia dapat mencuri kemampuan nen milik lawan serta menggunakan kemampuan itu untuk dirinya sendiri. Namun, untuk mencuri nen milik lawan, Chrollo harus memenuhi 4 syarat khusus. Pertama, Chrollo harus melihat lawan menggunakan kemampuan nennya. Syarat yang kedua, Chrollo harus menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan nen tersebut dan lawan harus menjawabnya. Berikutnya, lawan harus menyentuh buku Bandit Secret milik Chrollo. Dan yang terakhir, semua syarat itu harus terpenuhi dalam kurun waktu 1 jam. Chrollo seringkali menunjukkan seberapa hebat kemampuan bertarungnya dalam cerita. Contohnya adalah ketika dia berhadapan melawan Sylva dan Xenozoldyck. Dia terbukti mampu mengimbangi kekuatan mereka berdua. Dalam pertarungan melawan Hisoka di Heaven's Arena, Chrollo juga terlihat sangat unggul dan mampu mendominasi pertempuran. Demi mengalahkan Hisoka, Chrollo menggunakan berbagai kombinasi kekuatan nen yang telah dia curi. Nah, mungkin itu aja penjelasan seputar urutan kekuatan para anggota Phantom Troupe. Jika kalian punya pendapat yang berbeda, coba kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Thanks atas kunjungan kalian, jumpa lagi di video selanjutnya.